Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ikram Pulungan. Saya mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai materi tentang konsep dasar leadership for quality management. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Ikram Pulungan, rekan kami Bella Fitria, Dilawi Taningsih, dan juga Nadila Cahyani. Dalam video ini, kami sebagai perwakilan untuk mempresentasikan materi kami ini dan juga rekan kami Dilawi Taningsih. Kami akan membahas tentang yang pertama, definisi dan karakteristik kepemimpinan mutu, dan yang kedua, kepemimpinan manajemen mutu, dan yang ketiga, gaya kepemimpinan mutu OP, dan yang keempat, penerapan kepemimpinan mutu OP, dan yang terakhir, kerjasama tim. Langsung saja kami akan membahas mengenai definisi karakteristik kepemimpinan manajemen mutu. Kepemimpinan mutu dalam organisasi pendidikan berunjuk pada kemampuan seseorang untuk memimpin dan juga mempengaruhi orang lain dalam konteks sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Definisi ini mencakup pemimpin seperti kepala sekolah, dosen, dan juga pengelola lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, adapun karakteristik utama kepemimpinan manajemen mutu di bidang ini meliputi yang pertama, visi yang sangat jelas, yang kedua, kemampuan berkomunikasi, yang ketiga, harus ada rasa empati, dan yang keempat, pengambilan keputusan, dan yang kelima, kemampuan beradaptasi, dan yang keenam, yang terakhir, teladan. Selanjutnya, adapun kepemimpinan manajemen mutu adalah kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian kualitas secara menyeluruh melalui teladan, komitmen, dan pemberdayaan anggota organisasi. Selanjutnya, adapun gaya kepemimpinan mutu OP dalam organisasi pendidikan adalah cara seseorang pemimpin seperti kepala sekolah mempengaruhi dan membimbing organisasi untuk mencapai dan juga peningkatan mutu secara berkelanjutan. Ada terdapat 3 gaya kepemimpinan mutu. Yang pertama, gaya partisipatif, yang kedua, gaya konsultatif, yang ketiga, gaya transformasional. Adapun yang pertama, gaya partisipatif ini adalah pemimpin berkonsultasi dengan staf sebelum membuat keputusan, memastikan adanya komunikasi dan masukan dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya adapun gaya konsultatif adalah pemimpin berkonsultasi dengan staf sebelum membuat keputusan, memastikan adanya komunikasi dan juga masukan dari semua pihak yang sudah terlibat. Dan selanjutnya yang terakhir, gaya transformasional ialah pemimpin berperan sebagai mentor yang memotivasi dan mendorong para guru untuk berinovasi dan juga berkreasi dan mengembangkan diri secara profesional. Saya Dilawi Taningsih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Abdul Ikram. Materi yang akan saya bahas yaitu ada 2, materi yang keempat dan materi yang terakhir. Materi yang keempat yaitu cara penerapan kepemimpinan mutu OP di organisasi pendidikan, yaitu berarti kepala sekolah atau pemimpin-pemimpin lainnya harus dapat menciptakan suasana lingkungan yang baik yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, seperti meningkatkan kualitas atau kemampuan guru. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan cara penerapannya di sekolah. Tujuan dari semua itu yaitu adalah agar dapat meningkatkan standar kualitas akademik siswa, standar prestasi siswa, dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dengan cara ini diharapkan pendidikan di sekolah dapat menjadi lebih baik dan lebih efektif. Selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, bentuk kerjasama tim dalam kepemimpinan mutu di organisasi pendidikan, yaitu melibatkan beberapa aspek. Seperti aspek yang pertama yaitu harus memiliki tujuan yang sama agar semua anggota dapat bekerja untuk pencapaian yang sama. Yang kedua, tanggung jawab.
Tanggung jawab harus dibagikan secara merata dari setiap anggota agar tidak ditanggung hanya oleh satu orang saja, sehingga mereka merasa memiliki peran masing-masing. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang secara terbuka sangat penting agar semua orang bisa berbagi ide dan pendapat dengan bebas. Ketika menghadapi masalah, tim menyelesaikannya secara kolektif, bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik. Selain itu, anggota tim harus dimotivasi dan diberdayakan agar merasa berkontribusi dan memiliki kekuatan dalam proses tersebut. Dengan pendekatan ini, setiap elemen dalam organisasi dapat berperan aktif dan pencapaian standar mutu yang diinginkan. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Semoga tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan, kami sebagai kelompok 5 kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.